Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa taufiqillah, alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu dan kita sudah di awal bulan Oktober ya, di Selasa yang pertama. Maka tentunya seperti biasa membahas dari pelajaran akidah yang kita sudah sampai bab 46 kitab Tauhid yang menjelaskan babut tamasyi biqadi al qudati wa nahwi. Bab menyebut qadi al qudat ya, hakim, para hakim dan yang semacamnya. Oh, udah ya? Oh, udah. Berarti sekarang oh bab 48 ya? 47? Oh ya 47. Oh ya. Yang memuliakan nama-nama Allah. Oh siap. Berarti sekarang 47 babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li'ajli dalik. Bab memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan mengganti nama untuk tujuan ini. Nah, pelajaran yang pertama dari perkataan Ibnu Baz ya, Abdullah bin Baz atau Abdul Aziz bin Baz ya. Qala Ibnu Bazin hafizahullah, aradal muallifu bayana wujubi ihtirami asma'illahi wal hadari minim tiha niha awih tikoriha au tasmiyati ghairillahi biha minal asma'illati ikhtasso biha walihada syurri'a taghyirul ismi ya jalih tiramiha wa ta'zimiha. Kata Abdul Aziz bin Baz ya, penyusun maksudnya menjelaskan wajibnya memuliakan nama-nama Allah dan berhati-hati dari meremehkannya dan merendahkannya atau memberi nama selain Allah dengan nama yang khusus baginya. Oleh karena itu disyariatkan merubah nama untuk tujuan memuliakan dan mengagungkan nama-nama tersebut. Jadi di sini ada 3 tujuan ya. Yang pertama memuliakan nama-nama Allah, itu sudah dijelaskan kemarin ya. Oh iya ya, saya baru ingat nih ya. Ya, memuliakan nama-nama Allah ya dengan Asmaul Husna dan juga sebagainya ya. Dan juga jangan sampai meremehkan atau merendahkannya ya. Kemarin juga sudah dijelaskan, meremehkan atau merendahkan itu bukan berarti kita misalnya secara zahir Allah tekikikil kan gitu, misalnya kan sudah dijelaskan tuh ya. Tapi maksudnya adalah tidak yakin atas nama-nama Allah, nah itu baru tuh ya. Atau seseorang tidak mengamalkan prinsip
dari nama-nama Asmaul Husna misalnya, maka itu juga termasuk meremehkan, ya gitu. Nah gitu. Nah yang ketiga nih, ini yang ketiga adalah memberi nama selain Allah dengan nama-nama yang khusus. Nah nanti ada lewat ya nama-nama saja yang ini, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, ya gitu. Nama-nama apa saja yang diperbolehkan, mana juga yang tidak diperbolehkan, ya gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk namanya ya, nama keturunan misalnya atau nama kita misalnya ya, nah itu disyariatkan merubah nama itu, ya gitu. Untuk apa? Untuk memuliakan dan mengagungkan nama-nama Allah gitu. Hadisnya dari Ar-Rabi bin Nafi ya. Ini saya nggak usah baca riwayatannya ya, lumayan nih. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya kan masih panjang nih ya. An abihi haniin itu ya. Atau kita baca saja semuanya ya. Lebih panjang, oke. Sekedap lah. Hadatsana Ar-Rubai'u ibn Nafi an Yazida yakni Ibnal Mikdami ibni Suraihin an abihi an jaddihi Suraihin an abihi haniin annahu lamma waqada ila Rasulillah, bahwasanya ketika ia datang bersama kaumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yaknunahu bi Abil Hakim. Beliau mendengar orang-orang memanggilnya dengan sebutan Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah, maka Rasulullah memanggilnya. Beliau bersabda, faqala innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah itu adalah al-hakam, penentu hukum ya. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepadanya kita berhukum ya, hanya kepada Allah kita berhukum. Hakamu ya, hukumu ya. Falima tukna Abal Hakam, lalu kenapa kamu diberi sebutan Abul Hakam ya? Faqala inna qaumi idah talafu fi syai'in atau ni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Ia menjawab, sesungguhnya jika kaumku berselisih dalam satu permasalahan, mereka mendatangiku, lalu akulah yang memberi putusan hukum atas perselisihan mereka, dan mereka ridho. Faqala Rasulullah ma hasana hadza fama laka minal walad. Rasulullah bersabda, alangkah baiknya ini, apakah kamu mempunyai anak ya? Kemudian dia menjawab, qala li Suraihun wa muslimun wa abdullahi. Ia menjawab, aku punya anak yang namanya Suraih
Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum qultu Suraihun qala fa anta Abu Suraihin. Beliau bertanya lagi, di antara mereka siapa yang paling besar? Ia menjawab Suraih. Beliau bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Suraih, bapaknya Suraih. Itu riwayat Abu Daud ya gitu. Nah ini ya, jadi si fulan ini namanya adalah, nggak dijelaskan di sini, cuman disebutnya itu adalah Abul Hakam gitu ya gitu. Disebutnya Abul Hakam. Cuman kan Allah yang Al-Hakim kan. Penentu hukum itu kan Allah gitu ya gitu. Jadi ya kalau di ini kan sama sebenarnya kan. Nah di sini saja kan sangat penting sekali jangan sampai sama dengan nama Allah gitu ya gitu. Karena bisa jadi tentunya ya kurang memuliakan nama Allah gitu ya, maka harus diganti gitu ya gitu. Terus sebutan Abul Hakam ganti jadi Abu Suraih ya gitu. Tuh. Karena dia misalnya gaduh putra lah misalnya, putra anu pertama siapa gitu. Dulu itu di ada salah pernah dibahas nih ya. Siapa lagi nih ya? Selain ya bahasa ya. Misalnya punya anak namanya Rodiah ya. Nah ganti ya, misalnya kalau disebutnya pakai apa nama Asmaul Husna, nah, itu tidak boleh gitu. Contoh kan ini Abdul Hakam, nggak boleh pakai yang nama pertama gitu ya, anak pertama gitu ya gitu. Gitu. Kan ini contohnya Abu Suraih itu ya gitu. Ya gitu. Misalnya anak pertama Rodiah ya, berarti ya boleh lah Bu Rodiah boleh gitu. Jadi pakai yang nama pertama aja gitu ya gitu. Tilu-tilu lah gitu di borong tuh ya. Abu iya borong geus we nu kahijina gitu ya. Itu di borong sadayana gitu ya gitu. Jika kayak ditanya ya, terus kan ini si ibu itu ya, misalnya ibu punya anak 3 ya. Pasti yang disebut itu anak yang pertama ya, anak yang pertama ya. Tuh, sanes nu kadua nu katilu katanya gitu. Awe ya. Udah kali katilu hoyong disebut gitunya. Usaha gitu misalnya. Gitunya. Padahal yang pertama gitu ya gitu. Nah gitu. Nah, itu menurut hukumnya gitu. Kecuali untuk suatu hal misalnya bagian rapot lah misalnya. Jadi bagian rapot jadi bisa disebut apa ibunya yang anaknya pertama, enggak ibunya yang si murid ini gitu maksudnya gitu ya, nggak boleh ibunya pertama. Kiraku kayak varian tak ayah gitu. Nah gitu. Nah itu ya. Nah, itu penjelasan singkat yang pertama gitu. Nih di sini bahkan disebutkan dalil-dalil Allah itu pembuat hukum gitu ya. Di surah Ar-Ra'd ayat 41 ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Ar-Ra'd ayat 1 ya.
surah 13. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dan dialah yang maha cepat hisabnya. Jadi beda ya. Hukum Allah dengan hukum manusia beda ya. Hukum Allah semuanya adil. Hukum Allah itu semuanya adalah adil. Hukum manusia ya tergantung lah gitu. Bahkan kita misalnya kalau ada hukum yang tidak sesuai, kita bisa protes gitu. Ya minimal memberi saran lah gitu. Misalnya ada hukum dari DKM ya, atau dari perintah DKM lah gitu. Atau berarti lah hukumnya DKM memutuskan sesuatu beratnya. Perintah lah misalnya gitu. Perintahnya misalnya perintah DKM ya, berat tuing katanya. Gitu. Ya DKM tanya kan aya bidang-bidang lah, ya bidang dakwah, ya bidang ekonomi, ya bidang bidang sosial, ya bidang ayalah gitu. Kadayana aya atau bidang-bidang gitu nya. Kan terus aya bidangna, ieu mah diurus sadayana kudu DKM gitu nya. Pengajian kudu DKM diurus, ya, ketua DKM. Sosial ku ketua DKM diurus. Bendahara ku ketua DKM diurus. Nanti bidang sejarah ke ketua DKM diurusnya, sejarah Aljaria kumaha katanya sana. Aya ge bidang sejarahnya. Ya yakeun meureun. Gitu. Jadi sadayana diurus ku DKM. Nah eta DKM teh ieu teu olab. Sadayana ku DKM gitu. Aya nu kitu aya. Aya di Mekarsari sayangan teu nyarita saha. Jadi sadayana diurus katanya. Bidang kebersihan ku anjeunna, bidang sosial ku anjeunna, bidang hukum ku anjeunna, bidang bendahara ku anjeunna oge katanya. Sadayana katanya gitu. Diborong katanya. Nah tolak teh jangan gitu. Kan terus aya geus we ku bidangna tong ku DKM neneh wae katanya gitu. Gitu ya. Jadi itu terlalu memberatkan sebenarnya, terlalu memberatkan DKM malah gitunya. Gitu. Nah si bidang teh kan temoga visi misi gitu ndamel pengawasan atau kumaha lah gitunya gitu. Siap di dia kan ku pas Suratno bidang pendidikan gitunya. Terus pas saya ada kenal sadayana gitu ya. Gitunya. Kumaha buat Pak Am gitunya. Kan terus ada anak kudu DKM gitu ya. Jadi DKM pas damel kudu tinggal lagi di dia gitu nya sebagai marwat oge. Diborong sadayana. Itu kan memberatkan DKM justru. Jadi nanaonan gitu lah. Nah gitu. Nah itu. Ya itu kan justru keputusan yang memberatkan dirinya. Tapi aneh ada yang seperti itu juga. Ada ya. Ya DKM nanti memang nyata memang belum tahu apa-apa gitu ya gitu. Ya, saya saja kan jadi ketua pemuda gitu kan. Punya aku saya sadayana atunya gitu ya. Memang saya pengalaman gitu ketua pemuda asaku saya sadayana gitu ya. Nah, hadir sabaraha gitu kan tiluan ya gitu ya. Karena mikir deui tasien saya irahat saya tentukan ngisiin Ustaz Ruli. Saya tentukan juga. Yang saya kan ke bidang ya bidang dakwah dan saya iraha gitu kan gitu. Terus saya sadayana gitu ya liar gitu ya. Gitu. Kalau mau bendahara ya saya serahkan bendahara geus gitu. Badai kumaha asal apal pendapatan pengeluaran gitu ya. Infonya jelas lah gitu ya gitu. Dan tidak ada manipulasi gitulah gitu ya gitu. Tenang gitu ya gitu. Ya mah kudu misalnya kudu sesuai sistem DKM si bendahara teh. Nu si bendahara ge apal-apal pisan gitu ya gitu. Atau teh diajarkan pisan gitu ya. Si bendahara teh. Ada aneh gitu ya. Si ketua DKM ngajarin tuh ya harus pakai sistem akuntansi. Punten saya bukan ini gitu ya.
Dan si DKM-nya juga tidak mau mengajarkan gitu ya. Terus pakai iya gitu ya, walaupun ya si Fulan misalnya sudah belajar akuntansi gitu ya, tapi dah anggapnya lancar-lancar mah atunya gitu. Lain oh nanti bisa asal terbiasa, ada beda-beda takdir jam gitu tuh ya, gitu. Sok bapak ya misalnya ya HP rusak, bapak bisa membenarkan HP ya asal terbiasa, coba kan udah sana sahlina gitu ya kan gitu. Gitu ya, nah DKM itu tambah lebihan lah mentak gitu ya, tambah lebihan hayang juga sistem anjeuna gitu ya, jangan berlebihan lah gitu. Gitu. Yang penting jelas gitulah gitu ya, yang penting jelas sistemnya gitu. Kecuali kalau benar-benar ketahuan manipulasi dan sebagainya, nah baru gitu ya gitu. Kalau mau ya diajarkan gitu ya gitu, jangan sekadar memerintahkan kemudian lewat WA hungkul, aduh terus matara hadir gitu ya. Nah itu ya, memerintahkan ya ngumpul ayo ngumpul kan lewat WA hungkul gitu ya, siapa ngobrol artinya gitu. Perkalisan itu kan tulisan wasafatain gitu ya, aduh aku nggak bisa ya ngadalin lantainya, tapi melakukannya berat. Nah ini ya, nah hati-hati menghukumi hal seperti itu aja sudah berat tanggung jawabnya gitu ya gitu. Jadi kalau sebagai DKM itu sudah berlebihan pada apa bawahannya, itu udah bahaya gitu, ya, gitu. Memberikan beban gitu ya, Gus kabeh laporan kudu sesuai anjeuna gitu ya, sesuai DKM gitu. Ayeuna aya neraca saldo neraca nanti neraca buku besar sadayana aya lah akuntansi lah gitu ya, diborong gitu ya. Emang sih benarannya kuat gitu. Gitu. Jadi sesuaikan hawa nafsu anjeuna gitu lah gitu. Harus sesuaikan, kita sama-sama gitulah kerjasama dengan DKM itu kan sama-sama kerjasama sesuai kemampuan gitu. Lain kehendak DKM ya, gitu. Hati-hati. Nah, memutuskan segitu saja itu udah berat tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi kalau jadi DKM jangan berani-berani memerintahkan sebelum kita emang tahu orangnya itu kemampuan dapat bisa gitu. Ya jangan kita kan yang namanya amanat itu kalau di surah An-Nisa itu adalah ila ahliha, yang sesuai kemampuannya, sesuai ahlinya gitu nya gitu. Ayeuna tuh sesuai ahlina kumaha tuh. Malah kayak loba kurangna gitu nya. Jadi liar gitu nama. Nah gitu. Kan adalah sesuai ahlinya ya, ila ahliha teh gitu ya gitu. Nah itu ya. Nah makanya ini harus belajar juga ya gitu. Jangan sampai kita nyuruh seseorang itu nggak sesuai ahlinya gitu ya gitu. Gitu. Anjana tukang bengkel nyuruh ngebenerkan HP gitu. Kan gitu. Jadi kalah rancu lah gitu ya gitu. Gitu ya. Nah ini harus hati-hati ya gitu. Punten nih. Yang pelajarannya gitu nya ada Ima orang Mekarsari itu memang kejadian gitu ya. Jadi dia pelajarannya nasihat ya gitu. Nah makanya harus sesuai dengan ahlinya gitu ya gitu. Satu lagi nih ya, surah Yusuf ya. Nil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu walaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Keputusan menetapkan sesuatu itu adalah hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaknya kepadanya orang-orang bertawakal berserah diri. Surah Yusuf ayat 67. Nah ini nanti semuanya ada sedikit lagi ya, cuman nanti kita terangkan saja bagaimana munasabah hadisnya. Karena ini waktu mungkin ya, saya juga ada jadwal lagi. Paling ini dicukupkan dulu ya. Barakallahu fiikum.